pergantian peradaban sehingga syahadatnya pun itu berubah gitu. Yang tadinya kan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, oleh Kang Dalilan itu dirubah. Nah, itu mungkin untuk lebih jelasnya ya kita bunyikan aja tentang rekaman itu ya. Coba kalau ada pengen tahu nih, kita penasaran bunyikan aja rekamannya. Sekarang gini ya, sekarang kan istilahnya alam sedang pergi begini ya. Yang saya garis bawah yang unik lagi itu ada itu katanya Jokowi ya Pak Presiden kita akan lengser sebentar lagi ini. Kan ini menjadi menggelitik. Nah, ini sebetulnya ini memang masalah spiritual mutlak atau ada unsur politisnya ini. Assalamualaikum, selamat malam, berjumpa kembali dan kami di Adven Bagus Channel. Oke, pada malam hari ini ada tema yang sangat menarik gitu kan. Ya menarik menggelitik gitu lah. Ada sedikit geli-geli gimana gitu di telinga gitu. Ya bisa dianggap lelucon atau apalah terserah gitu kan gitu. Jadi ini berkaitan dengan sosok seseorang yang lagi viral pastinya ya. Lagi viral gitu kan di jagat dunia maya gitu, di media gitu. Ya karena ini berkaitan dengan agama, dengan keyakinan gitu kan, tapi ini agak sedikit nyeleneh ya, unik gitu kan, nggak rasional gitu, nggak masuk akal gitu. Tepatnya ada di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis. Sebutkan aja Kang, gitu. Tempatnya di mana, gitu, di kecamatan mana, gitu kan, biar ini kan juga udah tahu semua kan begitu. Ya, di Kecamatan Lakbok. Nah, gitu kan. berarti kecamatan kita dong. Di Kecamatan Lakbok gitu. Di Kecamatan Lakbok namanya adalah Bapak Dalilan. Nah, siapa sih Pak Dalilan ini gitu kan, lalu apa sebenarnya misi dari Pak Dalilan ini, kemudian kok bisa meramaikan jagat perdunia mayaan ini gitu kan, jagat dunia maya ini gitu. Oke, baik ya, kita mulai aja ngobrol aja ini kita ngobrol santai aja lah ya, sambil ngerokok sambil ngopi-ngopi gitu kan, karena ini juga nggak terlalu berat itu kan. Ya, makanya tadi lucu-lucuan aja. Kata menurut Gus Sojin yang di lucu-lucuan aja gitu. Ya memang betul lucu-lucuan sih. Cuman kalau menurut saya sih walaupun itu lucu-lucuan memang perlu dibereskan gitu, karena seperti apapun kan ketika berbicara keyakinan itu kan berbicara akidah ya. Jadi berbicara akidah itu bahaya dong ketika ini diterus-teruskan, ketika ini dibiarkan. Malah menurut sebagian media berita yang ada di media itu katanya sudah punya pengikut juga ini kan. Jadi ini perlu diselesaikan. Nah, kebetulan kan memang kemarin ketika ditemui oleh Muspika, terus beliau mengaku dan bahkan sudah ditobatkan istilahnya. Nah, ini ya alhamdulillah sekali gitu kan. Cuman ya ini pertemuan ini kan membicarakan tentang Kang Dalilan, ya tiada lain sebagai bentuk iktibar sajalah untuk istilahnya kehati-hatian kita gitu. Jadi kalau melihat secara utuh dari cerita yang disampaikan di media ataupun pas di siaran di TV One itu, kalau saya ambil simpelnya, ambil intinya itu berguru atau meyakini sesuatu yang tanpa ada gurunya, itu seperti itu. Apa istilahnya itu berkhoyali atau berkeyakinan tapi tanpa ada guru. Nah, kebetulan kan di salah satu literasi itu disebutkan man la sayhuhu fasyhu syaiton. Ketika dia belajar tapi tanpa guru ya, tidak punya guru, sehingga yang muncul adalah itu setan kan, seperti itu. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini ketika sudah masuk ke wilayah akidah ini bahaya. Ini efek dari apa istilahnya itu, ketika masuk ke keyakinan yang tadi seperti itu hingga meleset dari ajaran kita, keimanan kita, ya pasti itu menjadi murtad, bahasanya kan seperti itu. Sebenarnya itu tertarik dengan sosoknya seorang Dalilan itu gitu kan. Ini siapa sih gitu kan, kok mampu imajinasi gitu kan, imajinasi itu terlalu kelewat lah bahasanya gitu kan. Kelewat batas itu, apakah dia sosok yang religius itu kan, atau yang biasa-biasa saja, atau memang dari kalangan masyarakat yang ya masyarakat pada umumnya gitu kan, masyarakat pedesaan gitu kan. Ya sebetulnya
ya kita tahu sendiri lah, daerah tempat tinggalnya Kang Dalilan itu kan kategorinya daerah desa juga kan begitu. Ya pastinya juga orang desa kan begitu. Cuman memang keunikannya itu dari Kang Dalilan, dia itu mampu mengimajinasikan dari pemikirannya ini loh. Ya bahkan yang pernyataan uniknya itu yang ketika salah satu sahabat kita mewawancarai dia itu, karena saking bosannya dengan dunia ini yang begitu banyak problematika, sehingga dia itu mempunyai istilah keyakinannya itu ada peradaban baru ya, ada peradaban baru. Jadi pergantian peradaban dengan adanya corona yang tidak selesai, terus adanya Ka'bah yang saat ini tidak bisa kita berangkat ke sana karena faktor adanya corona musibah ini, sehingga dia itu saking gelaknya atau saking marahnya atau memang saking geramnya dia, sehingga dia itu berimajinasi, bermeditasi, mengadakan perjalanan ritual, sehingga dia mempunyai keyakinan bahwa tentang keyakinannya itu sampai ada syahadat pun itu diganti, dirubah ya, dirubah itu, dirubah atau ditambahkan. Jadi ada penambahan gitu ya, bawahnya mah karena faktor ada pergantian peradaban sehingga syahadatnya pun itu berubah gitu. Yang tadinya kan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, oleh Kang Dalilan itu dirubah. Nah, itu mungkin untuk lebih jelasnya ya kita bunyikan aja tentang rekaman itu ya. Coba kalau ada pengen tahu nih, kita penasaran bunyikan aja rekamannya. Sekarang gini ya, sekarang kan istilahnya alam sedang pergi begini ya. Iya. Sekarang kan mau ganti peradaban baru. Ganti peradaban baru berarti sekarang alam udah dipermudah lagi. Jadi ganti peradaban baru, Rasulnya juga pun ganti. Jadi tidak ada Rasul Muhammad, adanya Rasul Mahdi alias keluarnya Satria Piningit. Oke guys, tentunya Satria Piningit siki mulane timbul corona, nanti Jokowi lengser sebentar lagi. Oke, kayak peradaban baru. Jadi tidak ada Rasul Muhammad, tapi adanya turunnya pengganti jadi Rasul Mahdi. Syahadatnya udah turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Ahmadan Imam Mahdi Rasulullah. Oke, jadi ada sedikit tambahan gitu kan di dalam syahadatnya yang itu ditambahkan setelah Muhammad itu kan ada Ahmad dan Mahdian, Imam Mahdian ya. Ahmad dan Imam Mahdian Rasulullah itu adalah tambahannya itu. Nah ini kan bermasalah kan bagi kita sebagai warga Muslim dengan seperti itu. Nah yang saya garis bawah yang unik lagi itu ada itu katanya Jokowi ya, Pak Presiden kita akan lengser sebentar lagi ini. Kan ini menjadi menggelitik. Nah, ini sebetulnya ini memang masalah spiritual mutlak atau ada unsur politisnya ini. Jadi Kang Dalilan luar biasa, di samping dia itu berbicara spiritual, keyakinan, dia itu juga membicarakan politik, bahkan sampai mempunyai keyakinan Presiden kita Pak Jokowi itu akan lengser ya, karena memang ini ada pergantian peradaban. Nanti akan turun Satria Piningit apa ya? Satria Piningit nih, ini luar biasa sekali. Nah, ini memang keunikan Kang Dalilan di situ. Jadi ya begitulah gitu kan. Lucu. Ya pengen marah gitu kan, karena ini berkaitan dengan agama tapi seolah-olah dibuat main-main gitu. Seolah-olah lagi ini memang dibuat main-main gitu kan gitu. Jadi ya mau gimana nyikapinya gitu, mau dengan marah tapi dengan tersenyum juga gitu. Jadi sosok si Dalilan ini memang kalau dikatakan religius banget ya enggak gitu kan, atau yang jauh dari kata-kata religius juga enggak gitu kan. Ya bisa jadi imajinasinya itu muncul karena faktor mungkin depresi dan lain sebagainya gitu kan, atau mungkin sudah lelah itu kan dengan keadaan yang sekarang gitu kan. Karena
corona ini sudah lama gitu kan. Kemudian juga dilihat dari segi perekonomian, nah itu kan. Nah, efeknya kan ke situ. Jadi orang mungkin jenuh, depresi dan lain sebagainya. Akhirnya numpuk, tidak bisa keluar, akhirnya Mencari ketenangan dan meditasi. Akhirnya dapatlah itu wangsit katanya itu kan. Dapat dari wangsit gitu kan. Wangsit Ka'bah mau dipindah, kemudian syahadatnya dirubah, ya ditambah gitu kan. Sampai-sampai kemudian apa namanya? Ada yang mau mengikutinya gitu kan. Ada sekitar berapa orang tadi? 4 ya? Ada sekitar itu. Ada sekitar 4 atau 5 orang gitu kan yang mau mengikutinya. Yang jelas ada pengikutnya juga itu. Berarti ini sama-sama orang yang latar belakang sama gitu kan. Gitu kan. Sekelompok sih gitu kan. Tapi bukan janjian ya. Ya, memang berbicara apa ya, hal yang diyakini Kang Dolian itu memang unik. Yang unik lagi itu tentang Kecamatan Lakbok ini. Jadi memang sebetulnya banyak yang membicarakan Lakbok, bahwa Lakbok itu menjadi kota terakhir gitu ya. Bahkan dalam representasinya Kang Dalilan tentang Lakbok itu memang berasal dari kalimat labbaik kan ini. Yang unik lagi nih. Jadi kan kalau orang haji itu kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik kan gitu. Nah, representasi dari Kang Dalilan tentang labbaik itu menjadi kalimat Lakbok. Jadi memahami labbaik itu adalah kalimat Lakbok. Sehingga Kang Dalian itu mempunyai keyakinan bahwa Lakbok itu kota terakhir, kota yang memang seharusnya dimuliakan ya. Bahkan kata Kang Dalilan menurut keyakinannya yang disampaikan oleh MUI di salah satu media televisi, dia itu menyampaikan bahwa semua nabi itu hampir lahir itu di Lakbok gitu, di sekitar Lakbok, di Lakbok dan sekitarnya. Hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tidak dilahirkan di Lakbok, dilahirkan di Mekah gitu. Sehingga Kang Dalilan mempunyai keyakinan ini Ka'bah harus dipindah ini ke Lakbok gitu. Ini harus pindah ke Lakbok. Keyakinannya itu seperti itu, harus di Lakbok. Karena apa? Karena itu memahami dari kalimat labbaik Allahumma labbaik itu Lakbok gitu, Lakbok ya Lakbok ya Lakbok begitu itu. Allahumma Lakbok. Nah ini kan unik sekali gitu kan gitu. Jadi saking kreatifnya gitu kan. Ya saking kreatifnya. Akhirnya ya bahasanya cocok logi gitu kan. Kalau bahasa Jawanya berarti kotak adik katuk gitu ya. Jadi mencocok-cocokkan gitu kan Lakbok dengan labbaik lah. Iya memang sepintas itu agak sedikit mirip gitu kan antara Lakbok dan labbaik gitu kan. Mungkin kalau orang Arab enak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Lah kalau orang kampung mungkin susah bagi Kang Dalilan. Akhirnya berubah Lakbok ya Lakbok ya Lakbok. Ya, tambah lagi kalau yang saya dengar itu apa namanya? Jadi orang Arab itu menjiplak kata Lakbok gitu kan. Menjiplak kata Lakbok itu yang kemudian disadur menjadi labbaik versinya orang Arab. Nah, sebenarnya ini gitu kan lebih dulu mana sih itu kan antara Lakbok dengan apa namanya Mekah gitu kan, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu kan, sampai kemudian ada klaim bahwa asalnya itu labbaik itu adalah Lakbok gitu kan. Saya kira ini ya. Inilah, jadi kan tadi disampaikan oleh MUI itu sebenarnya ya sebatas kayak lelucon saja itu. Tapi kan memang ini ya perlu kita sikapi juga. Artinya bahwa berangkat dari hal itu ini menjadi suatu keyakinan, bahkan bisa jadi meresahkan di masyarakat karena ada beberapa pengikutnya. Ya ini benar perlu diselesaikan. Sehingga kemarin dari pihak MUI dan Muspika itu mendatangi Kang Dalilan terus kemudian mensyahadatkan kembali karena kasihan kan seperti itu. Jadi memang gimana ya? Tadi berangkat dari keyakinan yang diyakini oleh Kang Dalilan antara lain tadi tentang Ka'bah akan berpindah ke Lakbok, terus akan adanya muncul Satria Piningit atau istilahnya mungkin Imam Mahdi apa mungkin ya seperti itu ya. Terus di syahadatnya juga berubah, ada tambahan Ahmad dan Imam Mahdi Rasulullah apa ya. Nah, yaitu terus juga ada keyakinan tentang labbaik itu ya aslinya itu Lakbok gitu. Sehingga Lakbok ini menjadi kota yang nantinya terakhir paling harus dimuliakan. Itu seperti itu karena diyakini juga bahwa seluruh para nabi itu katanya dari lahirnya itu di Lakbok kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, terus kemudian yang
yang unik lagi juga istilah Ka'bah itu juga dimaknai lagi oleh dia kan. Jadi Ka'bah itu singkatan dari apa, Kristen, Buddha sama Hindu. Ya, jadi Ka'bah itu dari 3 kata, K H B ya, K B H ya, Ka'bah. Sehingga singkatannya itu dari Kristen, Buddha, Hindu. Jadi Rasulullah SAW itu menyempurnakan 3 agama dari Kristen, Buddha dan Hindu sehingga menjadi Islam. Dan ini kan blunder di situ, sehingga ini sangat merusak sekali di tatanan ajaran Islam ya. Yang jelas secara apa, konteks akidah ini sudah pasti keluar, sehingga kalau berbicara masalah akidah ini sudah keluar dari ajaran Islam, atau secara istilahnya itu sudah murtad ya. Seperti hanya yang disampaikan oleh Ketua MUI bahwa Kang Dalalan itu sudah murtad. Berikut pengikutnya juga, sehingga itu perlu diluruskan, perlu disahadatkan kembali, itu seperti itu kan. Nah, cuman yang akan kita sampaikan di sini, di samping tadi menyampaikan tentang masalah beberapa keyakinan Kang Dalilan, kita juga akan menyampaikan nih, artinya kronologinya kan seperti itu, karena biar dari sahabat-sahabat semua itu bisa untuk iktibar lah, untuk percontohan lah, agar kita itu tidak terjerumus juga ke hal-hal yang seperti ini. Jadi memang Kang Dalilan itu juga awalnya ya muslim yang baik, itu seperti itu, muslim yang baik. Jadi bahkan dia juga pernah pesantren ke beberapa pesantren gitu. Oh, jadi pernah pesantren juga itu menurut di media ya. Menurut media, kalau kita sendiri kan belum ketemu langsung, cuman kita bereferensi ke beberapa media. Jadi yang kita baca itu memang Kang Dalilan pernah pesantren juga, bahkan bukan sebentar pesantrennya kan, ada sekitar 8 tahunan itu. 8 tahun di satu pesantren yang sama atau pindah-pindah? Pindah-pindah ya, dengan pesantren yang berbeda-beda gitu kan. Nah, setelah kepulangan beliau dari pesantren, karena dengan kealimannya mungkin, atau dengan kebaikan atau kesolehan dari Kang Dalilan waktu itu ya, sebelum dia bergeser keyakinan itu, Kang Dalilan dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban amanah menjadi, kalau nggak salah, jadi ketua madrasah kalau nggak salah itu. Nah, cuman kan waktu itu karena di media itu katanya ada yang disampaikan oleh Kang Dalilan ketika diwawancara itu, pernah didatangi oleh seseorang, katanya mau membantu madrasahnya, namun harus memenuhi administrasinya dengan menyediakan uang sekian juta. Terus kemudian Kang Dalilan mengikuti saja, karena Kang Dalilan itu kebilang orang yang lurus lah, polos istilahnya kan waktu itu, polos gitu. Jadi tidak mempunyai prasangka yang jelek terhadap orang tersebut. Namun ya, setelah Kang Dalilan memenuhi persyaratannya dengan menyediakan uang sekian juta, ujung-ujungnya ketipu kan begitu. Nah, itu tidak hanya satu kali itu, ternyata ada beberapa kali orang yang menipu Kang Dalilan, dari mulai hutang, dari mulai apa ini itu dan sebagainya. Itu menurut berita yang ada di media, dan menurut beberapa rekanan yang memang di sana juga gitu. Nah, setelah itu Kang Dalilan itu merasa resah dengan adanya masa yang begitu sulit bagi Kang Dalilan mungkin. Terus juga dengan banyaknya orang yang tidak baik, jahat ya, tidak baik. Terus dengan banyaknya berbagai musibah yang menimpa negara kita saat ini, akhirnya Kang Dalilan mungkin mempunyai gejolak jiwa. Nah, gejolak ketenangan hatinya itu tidak tenang, sehingga dia itu melakukan beberapa meditasi dengan melakukan kunjungan-kunjungan tempat yang menurut dia itu ada ketenangan. Nah, dari arah itu Kang Dalilan ya memang betul mendapatkan suatu ketenangan. Nah, bahkan menurut salah satu media itu yang mewawancari beliau, istilahnya beliau itu belajar terhadap alam ya, belajar terhadap alam. Nah, ini yang menjadi poin besar buat sahabat-sahabat semua, bahwa kita itu tetap tidak bisa belajar tanpa harus digurukan, atau istilahnya belajar tanpa melalui seorang guru ya. Ini penting sekali. Karena seperti apapun kita berimajinasi atau melakukan spiritual atau melakukan apapun itu yang tidak melalui bimbingan seorang guru, ini kebanyakan ini meleset ya, seperti tadi contoh Kang Dalilan ini.
walaupun dulunya itu berangkat dari pesantren, namun karena untuk menenang setelah pulang kemudian banyak gejolak yang ada di jiwanya, kemudian ingin menenangkan diri, melakukan beberapa meditasi di tempat-tempat yang menurut dia itu ada kenyamanan, dia itu berimajinasi sehingga memunculkan beberapa prinsip keyakinan menurut dia. Nah itu kan karena apa? Karena dia itu dalam khoyalinya atau dalam pemikirannya itu lepas tanpa ada bimbingan dari seorang guru yang untuk menenangkan dirinya. Ini letak utamanya di sini sebetulnya. Jadi poin utama pembicaraan kita kali ini mungkin tentang masalah itu. Jadi efek dari seseorang yang mendalami suatu ilmu terutama tentang keyakinan tadi, ini akan berdampak bahaya ketika tanpa ada bimbingan dari seorang guru. Itu seperti itu, Kang. Nah, sehingga berangkat dari hal itu, Kang Dalilan terus memunculkan nih ide-ide gagasan yang kemudian diyakini, antara lain tadi yang kita sebutkan dari awal itu seperti itu. Jadi kan unik ya. Dan mungkin ini bahasanya ada titipan dari ilham mungkin, atau bahasanya apa ya? Ada fisika, wangsit mungkin itu seperti itu. Wangsit itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa man la sayhuhu fasehu syaitan. Orang yang tidak mempunyai guru dalam bimbingan kehidupannya, ya ini akan berakibat gurunya itu yang masuk adalah setan. Nah, ini bahaya sekali, ini bahayalah menurut kami. Itu seperti itu. Ya memang kemunculannya ini jadi apa namanya ya? Ya di tengah corona ini muncul Kang Dalilan ini menjadi sedikit bisa tersenyum. Iya. Sedikit bisa tersenyum gitu karena lucu gitu. Memang konteksnya agama tapi yang disampaikannya itu lucu gitu ya. Itu. Dan kejadian semacam ini tuh selalu berulang itu kan, artinya setiap tahunnya itu ada saja itu kan, ada ajaran-ajaran baru, aliran-aliran baru gitu kan. Dan saya kira ini menjadi PR bersama gitu kan, terlebih bagi yang punya kapasitas di wilayah keagamaan gitu kan, baik itu dari tataran kalangan pesantren, terus kemudian kiai, ustadz, apalagi Kementerian Agama ya, yang sudah menempatkan orang-orang ya yang diberikan amanah di tiap-tiap kecamatan, bahkan desa gitu kan. Nah, saya kira perlu ada gerakan bersama memberikan edukasi terhadap masyarakat kayak gitu kan, supaya tidak ada lagi nih dalilan-dalilan lagi yang muncul gitu kan di kemudian hari. Saya kira cukuplah sudah ini dalilan yang terakhir gitu kan, tidak ada dalilan-dalilan yang lain gitu kan. Ya karena ini menjadi miris gitu kan, karena Indonesia terbesar umat Islamnya, tapi kemudian yang melenceng juga banyak gitu kan. Ini ada apa gitu. Jadi banyak sekali suatu ajaran-ajaran baru yang dianggap melenceng. Saya kira kita harus lebih giat dan rajin lagi gitu kan, turun ke masyarakat gitu. Berarti di balik hikmah kejadian ini ya harus ada perhatian khusus ya dari pemerintah, berarti kan seperti itu. Karena kan ini berawal dari sebuah gejolak hati yang tidak ketenangan, karena bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi karena faktor banyaknya orang jahat tadi yang sering menipu, kan seperti itu. Sehingga ini harus ada perhatian khusus dari pihak pemerintah memang ini. Jadi ketika keadilan itu sudah merata, terus kemudian edukasi sudah merata, saya kira ini sulit lah terjadi seperti ini, kan seperti itu. Pastinya kayak Kang Dalilan sendiri kan memang mungkin merasa ada suatu ketidakadilan dalam dirinya, kan seperti itu kan, sehingga dia itu butuh meditasi untuk menenangkan diri. Terus juga karena kurangnya edukasi, baik itu dari pemangku-pemangku agama ya, atau memang kurangnya ada istilahnya ini, sentuhan-sentuhan dari para ajengan-ajengan lah, artinya dalam dakwahnya, dalam pendampingannya. Dan jadi memang kurang pendampingan istilahnya, mungkin seperti itu. Sehingga ini menjadi perhatian khusus buat kita secara umum, namun lebih khususnya kepada pihak pemerintah dan pastinya dengan pihak-pihak terkait yang bersinggungan dengan masalah kelembagaan agama. Ini perlu menjadi tindak lanjut yang lebih spesifik lagi, perlu kita sisir lagi. Mungkin nih
masih banyak nih dalilan-dalilan yang lain kan seperti itu. Tapi belum muncul gitu kan. Tapi belum muncul lah. Ini kan yang perlu kita sisir ya dari satu persatu gitu. Dan pastinya juga harus melalui pendekatan persuasif kan seperti itu, nggak langsung kita eksekusi atau bahkan kita langsung datangi di geruduk rame-rame, itu juga kurang baik juga kan seperti itu, bahkan bisa mengganggu kejiwaannya lebih kacau lagi kan, sehingga kita harus melakukan pendekatan secara persuasif, secara baik lah istilahnya, datangi, kita sampaikan bahwa ajaran-ajaran benar seperti ini ya. Atau untuk para lembaga-lembaga keagamaan terkait ya pastinya harus lebih banyak mengadakan kajian-kajian yang memang untuk membenarkan keyakinan-keyakinan yang tersebar yang tidak baik. Nah ini kan perlu juga ini seperti itu. Itu masih tentang dalilan juga gitu. Ini sebenarnya miris gitu kan, miris. Nah lalu upaya apa gitu kan, apa yang dilakukan nih oleh generasi mudanya gitu kan? Karena kalau berbicara anak muda itu kan otomatis pergerakannya itu kan lebih energik gitu kan, semangatnya itu masih ada itu kan. Peran mereka di tataran masyarakat itu bagaimana gitu kan, khususnya ini untuk yang materi agamanya itu sudah banyak gitu kan, yang sudah banyak ini, dia ada di mana gitu kan. Apakah dia masuk ke dalam majelis-majelis kemudian menyampaikan, atau dia duduk manis di rumah sambil ngopi menikmati dunia mayanya gitu kan. Ya, oke. Jadi memang kalau menurut saya berangkat dari kasusnya Kang Dalilan itu, di samping memang penenangan diri dalam untuk mencari ketenangan jiwanya itu yang tanpa bimbingan melalui guru, di samping itu juga kalau melihat apa yang disampaikan semuanya oleh Kang Dalilan itu memang pada intinya dia itu kurang literasinya gitu ya. Pada intinya itu awalnya itu seperti itu. Jadi kurang baca tentang buku referensi yang benar ya, sehingga dia itu larinya hanya melalui imajinasi atau istilahnya khoyali ya, karangan, atau melalui dari istilah menanti bisikan-bisikan itu. Nah sehingga untuk kita sebagai kanca muda ya pastinya tidak harus tinggal diam seperti tadi yang disampaikan hanya sebatas berasik di media sosial gitu ya, tapi kita juga harus ikut serta dalam membentengi masyarakat dari keunikan-keunikan dalam berpikir seperti Kang Dalilan ya. Ya salah satunya apa ya, salah satunya kita harus sering-sering mengajak masyarakat untuk apa istilahnya itu membaca buku lah, suka membaca tentang ilmu keagamaan yang memang buku itu sudah terverifikasi benar secara akidah itu seperti itu. Terus juga kita tidak bosan-bosan untuk membuka ruang pembelajaran ya, pembelajaran agama atau pembelajaran hal yang lain. Intinya kita tidak sebatas menjadi penikmat membaca berita atau bahkan nge-share kemanapun sehingga Kang Dalilan menjadi viral atau dilan-dilan yang lain menjadi viral, atau hanya sebatas mengomentari saja, itu tidak. Tapi kita lebih kepada yang bersifat produktif lah. Bagaimana caranya kita membentengi masyarakat agar tidak muncul lagi dalilan-dalilan yang lain. Salah satunya tadi dengan kita membuka ruang diskusi, membuka apa istilahnya tempat kajian-kajian, atau kita memberikan stimulus kepada masyarakat supaya masyarakat itu mau membaca referensi yang terverifikasi benar secara akidah. Terus istilahnya kita juga harus berkampanye untuk suka membaca. Itu yang sangat penting itu. Karena apa? Karena memang melihat beberapa tahun ke belakang tingkat minat baca masyarakat itu luar biasa menurun ini Kang. Ini menjadi PR kita bersama sebagai kawula muda lah. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk meningkatkan
bagaimana caranya masyarakat itu agar sekarang lebih suka membaca. Jangan hanya sebatas membaca WhatsApp ya, atau status, atau lagi Facebook atau apalah. Ya minimal kita dalam setiap hari itu membaca hal-hal yang berkaitan dengan agama, namun yang referensinya baik. Mohon maaf ya, sekarang itu banyak di media lah, baik itu di YouTube, di Facebook, atau di manapun media, itu banyak juga apa istilahnya itu para penyedia kajian, tapi tidak, kadang-kadang referensinya itu tidak valid juga. Ini juga perlu kita saring. Nah ini tugas teman-teman muda semua pastinya, ya teman-teman muda yang mempunyai apa istilahnya itu materi keagamaan lah. Jadi bagi sahabat-sahabat muda yang secara backgroundnya pesantren, tulen, atau memang teman-teman yang lulusan dari kampus namun sudah mengenyam tentang keagamaan lumayan banyak, ya kita jangan bosan-bosan untuk ikut berdakwah, untuk membentengi dari tadi ya, dari pemikiran-pemikiran yang melenceng dari akidah kita ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun dari tentang ajaran-ajaran agama Islam kita yang sudah kita yakini secara bersama-sama. Itu seperti itu. Oke, jadi intinya adalah ketika kita dalam kondisi yang jenuh, buntu, tidak menemukan jalan keluar, datang ke tokoh agama ahlinya gitu kan. Jangan sampai kemudian kita mengambil sesuatu dari seseorang yang tidak ada ilmunya gitu kan, atau dari apa gitu kan gitu. Jadi konsultasikan segera ke para tokoh agama biar mendapatkan sedikit pencerahan gitu kan. Jangan sampai kemudian nanti muncul delen-delen lagi gitu kan. Itu saya kira karena memang tidak ada kedekatan dengan tokoh agama gitu kan, sehingga kemudian mengambil keputusan, wah ini adalah sesuatu ajaran baru berdasarkan dengan hasil semedi gitu kan, dapat wangsit gitu kan, tapi tidak dikonsultasikan gitu. Itu dapatnya dari siapa gitu ya. Tapi katanya juga ini udah lama kan ya? Apanya? Kang Dalilan ini udah lama mempunyai apa keyakinan seperti itu. Iya, kalau yang saya dengar sih memang lama gitu kan, cuma baru mencuatnya ya sekarang ini ya, karena ada corona gitu. Jadi ya itulah, belajar kepada ahlinya ya, yang ahli itu tentang keagamaan gitu, yang sudah jelas gitu. Jadi jangan sampai kemudian belajar tanpa guru. Kalau belajar tanpa guru, gurunya adalah setan gitu ya. Oke, berkaitan dengan dalilah saya kira cukup sampai di sini karena sudah tobat juga. Karena sudah tobat, ini yang menjadi poin utama ya. Ini ya. Sudah tobat dan sudah mengakui kesalahannya, dan juga para pengikutnya juga sudah tobat juga gitu. Jadi kita doakan bersama-sama aja. Jadi Kang, mudah-mudahan ke depan itu tidak ada dalilan-dalilan susulan itu seperti itu Kang ya. Jadi kita doa bersama, terus kita juga melakukan tindakan bersama dalam pencegahan hal seperti ini. Itu seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe aja lah. Iya, subscribe ya. Abden Bagus channel itu. Subscribe itu murah. Saya nggak bilang gratis ya. Gratis itu bullshit gitu kan. Karena bayar kuota. Iya, bayar kuotanya itu pakai apa gitu kan. Murah gitu ya. Murah. Dan bunyikan loncengnya itu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di malam-malam berikutnya dengan tema-tema yang mungkin sedikit bermanfaat tentunya gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.